Di video kali ini ada beberapa deretan keladi yang memang ada juga keladi yang memang udah klasik banget dan sudah lama banget pada punya kemungkinan ya. Dan di video akhir nanti ada sedikit mengenai pupuk apa sih yang sederhana digunakan tanpa mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Nah, nanti ada dan mudah-mudahan bisa ditiru dan bisa diikuti ya sobat semuanya. Dan tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, yang mungkin juga baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel. Nah, ini keladi yang ini daunnya udah besar dan menggunakan seperti biasa pupuk yang sangat sederhana yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dan ini mungkin aku katakan si pupuk yang digunakan oleh kaum miskin. Dan itu hanya bercandaan aja sih, karena kan kalau misalkan pupuk yang digunakan untuk orang kaya ya pastinya ada juga yang dibuat si miskin, ya pastinya ada juga. Dan itu pilihan tergantung dari yang mau menggunakannya, karena tidak berarti yang mahal ataupun yang bagus itu cocok untuk keladi. Dan ini salah satu keladi yang sejak kecil tidak dimanja dan dibiarkan aja tanpa tatakan air dan juga tanpa paranet. Nah, ini hasilnya bagus juga kan. Kalau yang pupuk yang bagus kemungkinan bisa juga sih pada beli ya. Dan ini salah satu wujud dari pupuk yang memang ada di seputaran kita. Udah pada tahu belum sih? Nah, ini adalah garam dapur. Garam yang biasa untuk masak. Boleh juga sih garam yang biasa digunakan yang untuk para nelayan yang langsung dari laut. Bagi Caladium lovers ini pastinya udah pada tahu. Ini ID-nya adalah Mirjani, dan memang yang video di awal tadi pembukaan daunnya itu memang beda dan ini juga beda. Tapi ya namanya juga yang hobi, jadi apapun warnanya, bentuknya tetap aja suka. Karena kalau misalkan dikoleksi, dikumpulkan dalam satu tempat ya pastinya jadi berwarna dan jadi indah kelihatannya. Nah, untuk sobat semua, jadi kalau misalkan merawat keladi jangan sampai hal-hal yang kecil tidak diperhatikan. Seperti apa sih hal kecil? Ya itu tadi yang seperti media tanam harus dalam keadaan lembab dan juga harus tersinari matahari yang cukup. Nah, ini cukup dikasihnya, ditabur-tabur aja, nanti juga bisa mengurai sendiri, karena apalagi kalau misalkan musim hujan cocok banget ditabur seperti itu. Oke? Pokoknya kalau merawat keladi dibikin asik aja, dibikin simple, jangan diambil hati, jangan dikerjakan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau juga yang bisa menjenuhkan, bisa membuat cepat jenuh, ya jangan dilakukan. Cukup seperti yang diceritakan ini, pengalamanku seperti itu udah lumayan bagus kan. Ini buktinya keladinya pada sehat. Jadi sobat semua yang memang pengen ngerawat keladi, coba aja keladi-keladi yang seperti di videoku. Jadi mungkin di sobat semua, di tempat sobat semua juga banyak yang jualan. Jadi jangan cari yang mahal dulu, cari yang memang yang untuk pemula, ya yang biasa aja dulu. Ini hanya sebagai alternatif aja sih. Kalau misalkan teman semua, sobat semua punya ide, ya silahkan diaplikasikan. Ini hanya berbagi pengalaman, siapa tahu yang mungkin kebingungan, belum tahu ilmunya atau pengalamannya masih kurang, coba diikuti yang seperti video ini. Nah, seperti ini juga gampang banget, tinggal beli garam. Ini maksudnya alternatif ya, bukan berarti harus seperti ini. Dan kalau misalkan punya pupuk yang lebih bagus, lebih mahal, nggak salah juga, silahkan dipakai. Jadi jangan salah persepsi. Kalau ini hanya panduan, silahkan mau diikuti, ataupun ya hanya sebatas untuk menambah wawasan, silahkan, karena ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalkan yang mungkin yang ilmu pertaniannya lebih paham,
Ya mohon ini tidak berarti mengejari, hanya berbagi pengalaman aja. Dan silahkan ada tips yang berikut ini, siapa tahu bermanfaat, oke? Banyak keuntungan dari merawat keladi, salah satunya adalah bisa membuat hibrid baru dan juga bisa memperbanyak jenis keladi dengan cara yaitu penyerbukan dari bunga. Nah, bunga datang biasanya setelah musim hujan atau juga setelah dorman. Nah, ini salah satu, mungkin ini yang dinamakan hybrid juga, karena memang tadinya aslinya nggak seperti ini. Nah, ini udah mulai berubah-ubah dan dia mutasi juga. Nah, cukup aja sih sementara setelah dorman dikasih ini juga udah cukup. Nanti terlihat sih setelah pemupukan ya mungkin 4 hari ke depan udah beda daunnya. Dan ciri perbedaannya yaitu daunnya seperti banyak ini mengandung lilin atau juga seperti berminyak daunnya. Nah, itu salah satunya sobat semua. Di antara deretan keladi ada juga ini media tanamnya yang berasal dari bawah pohon bambu, yaitu kenapa dari bawah pohon bambu? Karena itu tanahnya lumayan subur dan tidak padat, jadi agak poros. Nah, itu bisa poros kenapa? Karena di bawah pohon bambu banyak banget akar-akar yang bisa membuat tanah menjadi gembur ataupun juga poros. Nah, ini keladi Mickey Mouse dan ini biasa seperti yang lain dikasih garam, namun ini beda banget daunnya, semakin lebar dan memanjang. Ini mungkin karena dia cocok dan ini media tanamnya pakai sekam. Nah, ini si Mirjani beda dengan yang tadi kan. Ini hampir yang aslinya, jadi warnanya seperti ini, sama ditabur dengan garam sobat semuanya. Ini keladi sebetulnya hybrid, namun mirip-mirip dengan keladi yang ada di hutan, keladi liar, yaitu keladi pinglap. Dan juga ini si white swan-nya lumayan udah mau tumbuh juga habis dari dorman. Nah, ini masih kondisinya seperti ini, Pak. Ini sudah nampak bakalan cantik banget daunnya. Nah, ini juga hybrid. Alhamdulillah ini hybrid yang lumayan cantik. Ini juga, nah ini merahnya semakin terlihat dan semakin menyala aja sih sobat semua. Sama dikasih garam, tabur-tabur aja sembarangan. Dan ini tidak dikasih air karena musim hujan, jadi biarkan dilarutkan secara alami sobat semuanya. Nah, mudah-mudahan aja sih temen atau sobat semua bisa mengikuti, siapa tahu ya bisa dirasakan manfaatnya. Nah, ini Gingerland juga habis tidur, habis dorman, mulai lagi tumbuh nih. Semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke?